Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Baik ya. Bapak harapkan kalian di rumah masing-masing ya, dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik ya, dan masih bisa ya melaksanakan KBM ya untuk pelajaran ekonomi, walaupun ya KBM yang kita laksanakan ya itu dilaksanakan secara daring ya. Dan Bapak ya dalam pertemuan yang kedua ini, sebelum membahas materi ya, ada beberapa hal ya yang ingin Bapak sampaikan. Waktu minggu sebelumnya ya itu ada pertanyaan dari salah satu teman kalian yang mengenai video yang Bapak upload ya di Google Classroom ya, yang bertanya ya video itu diapakan gitu ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini ya Bapak akan menjawabnya ya. Jadi video ya yang Bapak upload ke dalam Google Classroom ya waktu minggu sebelumnya ya, dan juga mungkin minggu kali ini ya, itu kalian cukup tonton saja ya, kalian tonton ya, kalian pahami ya, dan kalian pelajari ya. Jadi anggap saja ya video yang Bapak upload ya ke dalam Google Classroom ya itu sebagai pengganti ya, pengganti pembelajaran Bapak ya di dalam kelas ya. Karena kan kita dalam pembelajaran kali ini kan tidak diperbolehkan ya belajar di kelas tatap muka ya, karena kita masih dalam keadaan pandemi ya. Jadi penularan corona ya, kalau Bapak lihat di TV-TV itu katanya kasusnya masih sangat tinggi ya tingkat penularannya ya. Maka kita sekolah SMA 31 dan juga mungkin sekolah-sekolah yang lain ya itu belum bisa ya melakukan KBM tatap muka. Makanya KBM yang Bapak lakukan yaitu adalah KBM dengan menggunakan daring ya. Tetapi ya media yang Bapak berikan ya dalam KBM Bapak yaitu adalah dengan menggunakan video ya, video pembelajaran ya. Jadi video ini adalah sebagai pengganti ya, sebagai pengganti ya kegiatan belajar mengajar ya yang Bapak lakukan ya di dalam kelas ya. Dan nanti kalau sudah selesai ya bab pertama ya, KD pertama ini, dan nanti mungkin kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Dan nanti ulangan hariannya bisa menggunakan berbagai macam aplikasi ya. Nanti juga akan Bapak share juga ya ke dalam Google Classroom ya. Namun yang Bapak harapkan ya kalian ya itu agar tetap online ya, agar senantiasa memantau Google Classroom-nya. Jadi jangan sampai kalian itu ya tidak memantau. Kalau kalian tidak memantau Google Classroom-nya, nanti kalian tidak tahu ya pembelajaran yang Bapak berikan ya, dan kalian tidak tahu misalkan ya ketika Bapak memberikan soal ulangan ya. Jadi itu ya yang Bapak harapkan, kalian tetap online ya dan tetap memantau ya Google Classroom-nya ya. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran kita ya, pembelajaran untuk siang hari ini. Nah, ini kan materi yang minggu kemarin ini udah ya, ini Bapak lewat ya. Ini sudah, ini juga sudah ya, ini sudah ya. Ini sudah. Nah, ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya Bapak akan membahas tentang prinsip ekonomi ya dan juga motif ekonomi. Nah, di sini ya dijelaskan bahwa prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu ya dengan mengorbankan sekecil mungkin ya. Nah, sebenarnya kalau prinsip ekonomi ya itu pernah kalian pelajari ya sewaktu di SMP-nya ya.
mapel IPS ya untuk ekonomi. Yang mungkin kalian sewaktu di IPS-nya pernah mendengar ya prinsip ekonomi dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya ya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu memang benar ya, itu disebut sebagai prinsip ekonomi. Jadi kita di dalam melaksanakan kegiatan ekonomi ya menurut prinsip di sini ya pengorbanan atau biaya ya atau uang ya yang kita keluarkan ya itu diharapkan sekecil mungkin gitu ya. Diharapkan seminim mungkin ya. Namun dengan biaya pengorbanan uang ya yang sekecil mungkin yang relatif kecil tadi ya diharapkan ya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau kegiatan yang kita lakukan sesuai ya dengan prinsip ini, maka bisa dikatakan ya kita sudah melaksanakan ya yang namanya prinsip ekonomi ya. Ya memang ya dalam kenyataannya ya di dalam kegiatan ekonomi memang kadang-kadang tidak seperti itu ya. Ada misalkan biaya ya atau modal ya modal usaha ya yang dikeluarkan itu sangat kecil, tapi kecil juga keuntungan yang diperoleh. Ada lagi misalkan modal ya dalam usaha yang kita keluarkan itu besar, tapi besar pula ya kan keuntungan ya yang diperolehnya. Nah, itu pun termasuk kegiatan ekonomi yang sama, itu termasuk kegiatan ekonomi, tapi kegiatan ekonomi seperti itu ya itu tidak sesuai ya dengan prinsip ekonomi ini ya. Nah, kegiatan ekonomi ya yang sesuai itu tadi. Jadi modal untuk melaksanakan usaha ya yang kita keluarkan ya itu sangat minim, ya sangat kecil sekali ya. Bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Nah, tetapi walaupun dengan biaya ya dengan pengorbanan, dengan uang yang kita keluarkan yang sangat kecil tadi ya, keuntungan yang kita peroleh ya itu sangat besar gitu ya. Nah, kalau misalkan usaha yang kita lakukan seperti ini, nah itu barulah ya berarti kegiatan ekonomi ya usaha yang kita lakukan ya itu sesuai ya dengan yang namanya prinsip ekonomi gitu ya. Jadi itu ya yang disebut dengan prinsip ekonomi, dengan pengorbanan, dengan biaya tertentu ya yang kita keluarkan, diusahakan sekecil mungkin ya, diusahakan seminim mungkin tetapi mendapatkan keuntungan ya yang sebesar-besarnya gitu ya. Nah, selain ada prinsip ekonomi, ada lagi motif ya. Oke, tapi maaf ya di sini masih ini ya, masih prinsip ekonomi ya di sini. Prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen ya dalam melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi terarah, rasional dan cepat ya. Memang tadi ya. Jadi kalau misalkan kita berpatokannya pada prinsip ekonomi tadi ya dengan pengorbanan yang minim ya dengan pengorbanan yang sangat kecil tadi ya, tapi keuntungan yang kita peroleh luar biasa gitu ya besarnya, dan nanti kegiatan ekonomi ya yang kita lakukan itu akan jadi terarah ya, jadi jelas itu ya sasarannya kemana gitu ya, dan juga lebih rasional gitu ya, tahu rasional ya, dan juga lebih cermat ya. Jadi ini keuntungan ya kalau kita misalkan menerapkan prinsip ekonomi ya dalam kegiatan ekonomi kita. Nah, ini terutama ya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang konsumen ya. Jadi kalau kita misalkan seorang konsumen yang menerapkan kegiatan ekonomi ya, maka kegiatan kita itu akan lebih terarah ya, akan lebih rasional ya, dan juga akan lebih cermat ya. Contoh misalkan ya seorang ibu rumah tangga ya, dia itu misalkan mempunyai ya anggaran belanja rumah tangganya ya yang pas-pasan gitu ya. Tetapi misalkan dengan anggaran rumah tangganya yang pas-pasan tadi ya, dia bisa mencukupi seluruh kebutuhan ya hidup rumah tangganya ya, mulai dari misalkan biaya sekolah anaknya ya, kemudian biaya sehari-hari ya untuk makan gitu ya, atau mungkin untuk biaya-biaya yang lain ya. Nah, kalau ada konsumsi rumah tangga yang seperti ini ya, nah berarti bisa dikatakan ya bahwa
ibu rumah tangga seperti ini ya itu dia sudah menerapkan ya yang namanya prinsip ekonomi gitu ya. Nah kalau misalkan sudah berpatokan seperti itu ya maka pasti kegiatannya pun itu akan lebih terarah ya. Jadi jelas itu arahnya kemana dan juga lebih rasional ya dan juga lebih cermat gitu ya. Nah itulah keuntungan ya prinsip ekonomi yang dilakukan ya oleh seorang konsumen gitu ya. Nah oke, kita lanjutkan ya. Selain ada prinsip ekonomi ya, kemudian ada lagi ya yang namanya motif ekonomi ya. Nah ini pun sama ya, ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari ya sewaktu di SMP ya. Motif ekonomi itu apa sih ya? Nah ini dalam ekonomi ya, motif ekonomi itu disebut sebagai dorongan ya. Dorongan yang berasal dari dalam diri ya yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya adalah dorongan ya. Dorongan ya yang ada dalam diri seseorang ya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dorongan-dorongan ini nah itu disebut sebagai motif ekonomi ya. Nah, kalau kita jelaskan lebih jelas lagi ya tentu saja jelas ya. Dorongan itu untuk apa sih? Ya, dorongan itu adalah satu sebenarnya ya. Dorongan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu ya, untuk bisa bertahan hidup ya di dunia ini. Karena waktu pertemuan kemarin yang sudah sedikit Bapak bahas ya bahwa kita itu hidup di dunia ini pasti banyak kebutuhan dan kebutuhan ini itu harus terpenuhi, terutama kebutuhan pokok ya. Kalau kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi ya nanti kita sangat tidak mungkin ya bisa bertahan hidup di dunia ini gitu ya. Nah kemudian karena kita itu butuh ya karena kita itu harus memenuhi kebutuhan pokok ini ya, maka kita harus melakukan ya yang namanya kegiatan ekonomi. Yang maka timbullah dalam diri kita ya keinginan ya untuk melakukan kegiatan ekonomi, timbullah dalam diri kita dorongan ya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dorongan-dorongan seperti itu disebutlah sebagai motif ekonomi. Ya, jadi motif ekonomi itu adalah dorongan ya yang berasal dari dalam diri seseorang ya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, dorongan itu ya tentu saja tadi ya didasarkan pada keinginan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya untuk tetap bertahan hidup ya di dunia ini gitu ya. Nah ini ada beberapa motif ya, ada motif kegiatan produksi, ada motif kegiatan konsumsi, ada motif kegiatan distribusi. Kalau motif kegiatan produksi berarti itu adalah motif ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan produksi ya. Jadi seseorang itu melakukan kegiatan produksi untuk apa sih gitu ya. Nah, di sini tentu saja ya seseorang melakukan kegiatan produksi yaitu adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, ada lagi motif kegiatan konsumsi. Jadi dorongan ya dalam diri seseorang ya untuk melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kemudian untuk apa sih seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi? Nah, itu tentu saja untuk memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan hidupnya gitu ya, untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Nah, yang ketiga ada lagi ya motif kegiatan distribusi. Berarti di sini adalah dorongan ya dalam diri seseorang ya untuk melakukan kegiatan distribusi. Nah, kemudian untuk apa sih gitu kan ya? Seseorang ya melakukan kegiatan distribusi. Nah, tentu saja ya kegiatan distribusi ini dilakukan ya untuk menyampaikan ya barang-barang dan jasa ya yang sudah diproduksi agar sampai ya kepada tangan konsumen atau agar bisa dipakai ya oleh konsumen gitu ya. Jadi di sini ada tiga ya, ada tiga motif ya. Ada motif kegiatan produksi, itu adalah motif yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Ada lagi motif kegiatan konsumsi, berarti di sini adalah motif berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Ada lagi motif kegiatan distribusi ya. Dan ini beda ya, ini tidak sama ya. Dan ini memiliki tujuan masing-masing. Kalau motif kegiatan produksi tadi tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Kalau motif kegiatan konsumsi tadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kalau motif kegiatan distribusi adalah tadi tujuannya adalah untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi yang agar sampai ya
ke tangan konsumen gitu ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, ini ada pembagian ya. Ada pembagian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi secara garis besar yaitu dibedakan menjadi 3. Ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, ada ekonomi terapan ya. Nah, untuk teori ekonomi dibagi lagi nih. Ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro ya. Untuk penjelasannya ini, apa sih ya yang dimaksud dengan ekonomi deskriptif? Jadi ekonomi deskriptif itu adalah analisis ekonomi ya, yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau sesuai dengan fakta ya dalam perekonomian. Mungkin kalian pernah melihat ya statistik ya, dalam ilmu statistik ya, kehidupan ekonomi suatu wilayah. Nah, itu kan biasanya digambarkan melalui bagan ya, digambarkan melalui grafik ya, atau bisa juga digambarkan melalui kurva. Jadi dari grafik ini ya, dari kurva ini ya, itu digambarkan keadaan ekonomi secara umum ya, yang dilakukan ya dalam suatu masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi ini disebut sebagai ekonomi deskriptif gitu ya. Jadi ekonomi di sini adalah ekonomi ya yang menggambarkan gitu ya, ekonomi yang menggambarkan ya kehidupan atau corak ya kehidupan ekonomi suatu masyarakat ya, yang biasanya digambarkan bisa lewat grafik ya, bisa lewat kurva ya, atau juga bisa melalui bagan ya, dan itu biasanya menggunakan ilmu statistik gitu ya. Misalkan masyarakat di Pasir Jaya ya, itu corak kehidupannya seperti apa ya, mungkin lebih condong ke arah pertanian ya, atau juga ada yang sebagian kecil ya sebagai wirausaha gitu ya, dan juga ada lagi ya sebagian kecil ya sebagai buruh ya. Nah, itu semua nanti digambarkan lewat grafik ya, lewat kurva ya, atau lewat bagan, atau melalui media-media yang lainnya. Nah, kalau seperti ini, nah itu disebut sebagai ekonomi deskriptif gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih ekonomi terapan. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi terapan? Jadi ekonomi terapan adalah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi ya, yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan ya untuk mengatasi masalah yang timbul dalam perekonomian. Jadi intinya ekonomi terapan itu adalah pengaplikasiannya. Jadi kalian nih nanti belajar ekonomi, di SMP belajar ekonomi, di SMA belajar ekonomi, dan nanti di perguruan tinggi pun kalian belajar ekonomi. Nah, setelah kalian belajar ekonomi, kemudian ekonomi itu bukan hanya dipelajari, tetapi kalian aplikasikan ya, kemudian kalian terapkan ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, berarti untuk ekonomi seperti ini disebut sebagai ekonomi terapan gitu ya. Misalkan nih seorang ibu rumah tangga ya, dia mau belanja nih ke pasar, dan ternyata uang ya yang dia bawa ya itu hanya 100.000 saja ya, dan kemudian si ibu ini ya memiliki banyak kebutuhan, dan rasanya tidak mungkin ya semua kebutuhan ya bisa dibeli ya dengan uang 100.000 tadi. Nah, si ibu ini kan harus membuat yang namanya skala prioritas ya, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus didahulukan ya, kebutuhan-kebutuhan apa saja ya yang harus lebih dahulu dibeli ya dengan uang yang 100.000 tadi. Ya mungkin kebutuhan-kebutuhan ya yang sifatnya kebutuhan pokok saja ya, kebutuhan-kebutuhan untuk makan. Nah, sehingga kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk makan tadi ya dengan uang yang 100.000 ya, si ibu ini bisa membelinya di pasar gitu ya. Nah, sehingga dengan uang yang 100.000 ini ya, kebutuhan-kebutuhan yang penting yaitu bisa terpenuhi ya, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya yaitu mungkin bisa dipenuhinya nanti. Nah, hal yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga ini yaitu bisa disebut ya sebagai ekonomi terapan ya, karena
materi-materi ekonomi, ya pelajaran-pelajaran ekonomi, ya itu bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari atau sudah diterapkan ya atau pengaplikasiannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang seperti ini yaitu disebut sebagai ekonomi terapan, gitu ya. Nah, kemudian selain ada ekonomi terapan, ada lagi teori ekonomi ya. Nah, ini adalah pandangan-pandangan ya atau hukum-hukum ya atau teori-teori ya yang dikemukakan ya oleh pakar ekonomi. Ya nanti pada bab berikutnya nanti kalian akan mengenal yang namanya hukum permintaan. Ada yang namanya hukum penawaran ya. Hukum permintaan itu adalah berbanding terbalik ya dengan harga. Artinya pada saat harga itu naik, permintaan turun. Pada saat harga turun itu permintaan naik. Nah, kalau yang seperti ini itu disebut sebagai teori ekonomi. Ya, jadi teori ini adalah berisi hukum ya, berisi teori ya, atau berisi pandangan-pandangan ya yang dikemukakan ya oleh seorang pakar ekonomi, gitu ya. Nah, kemudian teori ekonomi ya atau ekonomi teori ya ini dibagi menjadi dua. Jadi ada ekonomi mikro, ada lagi ekonomi makro. Nah, ini kalian nanti nih, kalau misalkan kalian melanjutkan ya ke perguruan tinggi dan mengambil studi ekonomi, nanti kalian akan mempelajari ini, ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro itu adalah mempelajari kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Ya, kalau ekonomi makro ya itu adalah mempelajari ekonomi ya dalam ruang lingkup yang luas, gitu ya. Jadi itu tadi ya, ekonomi dibagi menjadi tiga, ada ekonomi deskriptif. Jadi ekonomi deskriptif itu adalah penggambaran ya corak atau kehidupan ekonomi ya dalam suatu masyarakat ya yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tadi ya penggambarannya biasanya ya menggunakan bantuan ilmu statistik. Nah, kemudian ada lagi ekonomi terapan. Nah, itu adalah pengaplikasiannya, penerapannya. Jadi ilmu ekonomi bukan hanya sekedar dipelajari ya, bukan sekedar pelajaran ya yang ada dalam pelajaran SMA, tetapi juga diaplikasikan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau teori ekonomi ya atau ekonomi teori itu sama saja ya, itu adalah hukum-hukum ya atau pandangan-pandangan ya yang dikemukakan oleh pakar ekonomi. Jadi ada dua, ada ekonomi secara kecil maka disebut sebagai ekonomi mikro, ada lagi ekonomi dalam skala yang luas ya disebut sebagai ekonomi makro, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada pembagian lagi ya, ada pembagian ada metodologi ya, metodologi ilmu ekonomi ya. Ini tidak terlalu penting ya. Ya, ini Bapak bacakan saja ya. Di sini ada melakukan observasi ya dan memilih teori. Terus ada mengidentifikasi permasalahan yang menentukan variabel dan hipotesis ya. Terus menggunakan asumsi ya dan juga model, itu ya. Nah, ini ya ada pembagian ilmu ekonomi ya. Jadi tiap orang perlu menguasai atau mempelajari ilmu ekonomi ya, karena tiap orang menghadapi kelangkaan ya dalam memenuhi kebutuhan. Oke, itu ya. Oke, nah yang kita pelajari ya tentang ekonomi syariah, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Jadi ekonomi syariah ini adalah salah satu cabang juga ya, cabang dalam ilmu ekonomi ya, yang mana ya cabang ilmu ekonomi ini ya itu disesuaikan ya dengan sudut pandang Islam ya atau sesuai dengan hukum syariah, makanya disebut sebagai ekonomi syariah. Jadi ekonomi itu ya secara garis besar yaitu ada dua macam, anak-anak. Jadi ada ekonomi syariah, ada lagi ekonomi konvensional. Kalau ekonomi syariah ya dia itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, gitu ya. Sedangkan kalau ekonomi konvensional ya itu adalah ekonomi dalam melakukan kegiatannya ya dia tidak mesti ya harus berpatokan ya harus berdasar ya kepada prinsip-prinsip Islam ya. Dan dalam kurikulum yang baru ini ya ekonomi syariah ini ternyata masuk ya ke dalam kurikulum mata pelajaran ekonomi. Makanya di sini dijelaskan ya ekonomi syariah adalah ilmu ya yang membahas perihal ekonomi
dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Jadi memang ini berbeda ya dengan ekonomi pada umumnya, ya, dengan ekonomi konvensional. Jadi ekonomi syariah itu ya di dalam melaksanakan aktivitasnya, ya, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu tidak boleh yang bertentangan dengan prinsip Islam, ya, tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Nah, kalau kita berbicara yang mengenai hukum Islam, berarti tidak terlepas dari dua hal ya. Ada yang namanya Al-Qur'an ya, dan juga ada yang namanya hadis, gitu ya. Oke, nah di sini ada ciri-ciri ya sistem ekonomi syariah gitu ya. Nah, yang pertama ada kepemilikan faktor-faktor produksinya ini. Pertama ya, ciri-cirinya adalah dalam hal kepemilikan faktor-faktor produksi ya. Dan yang kedua, sistem rangsangan ya. Yang ketiga, alokasi sumber daya ya. Kemudian ada lagi jaminan sosial ya dan program penanggulangan kemiskinan. Nah, yang terakhir adalah penghapusan riba ya dan implementasi zakat. Jadi memang ini sedikit berbeda ya dengan ekonomi konvensional. Kalau dalam ekonomi konvensional ya itu kan memperbolehkan ya yang namanya bunga, ya, memperbolehkan yang namanya riba. Tapi kalau dalam ekonomi syariah ya itu tidak ada yang namanya bunga, ya, tidak ada yang namanya riba. Yang ada adalah sistem mudharabah ya atau sistem bagi hasil gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada perbankan syariah ya. Jadi perbankan syariah adalah segala sesuatu ya yang menyangkut ya tentang bank syariah ya atau unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan ya, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi intinya apa sih perbankan syariah itu? Ya, perbankan syariah adalah perbankan ya yang di dalam melaksanakan kegiatannya itu harus sesuai ya dengan ekonomi syariah. Berarti kita kembalikan lagi, kalau sesuai dengan ekonomi syariah berarti sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan Al-Qur'an dan juga hadis gitu ya. Di kita sendiri sudah banyak ya bank, jenis-jenis bank ya yang menerapkan prinsip ekonomi syariah ya. Mungkin kalian pernah melihat ya ada yang namanya Bank Mandiri Syariah, ada lagi yang namanya Bank BRI Syariah, ada lagi yang namanya Bank Muamalat ya, ada lagi yang namanya Bank Bukopin Syariah. Nah, jenis-jenis bank seperti ini, nah itu disebut sebagai bank syariah ya, perbankan syariah. Jadi dia dalam melaksanakan kegiatannya ya itu harus sesuai ya dengan prinsip-prinsip Islam, harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Nah, kalau secara garis besar ya bank syariah ini ya intinya dia tidak melaksanakan ya yang namanya bunga. Jadi kalian kalau misalkan meminjam uang ya ke bank syariah itu tidak akan dikenakan bunga ya, tapi yang ada adalah sistem mudharabah ya atau sistem bagi hasil ya. Dan juga bukan hanya sekedar bunganya saja ya yang harus sesuai dengan prinsip Islam, tetapi di sini juga kelembagaannya, kegiatan usahanya, dan juga cara dan memproses ya dalam melaksanakan kegiatan usahanya ya itu harus sesuai ya dengan yang namanya prinsip-prinsip Islam ya atau hukum-hukum Islam gitu ya. Nah, di sini ya bank syariah tidak mengenal sistem bunga, tadi sudah Bapak jelaskan ya, baik bunga yang diperoleh dari nasabah ya yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan ke penyimpanan dana. Jadi kalian kalau misalkan meminjam uang ya di bank syariah itu tidak akan dikenakan bunga anak-anak, tapi dikenakannya adalah sistem bagi hasil ya atau sistem mudharabah ya. Nah, begitu pula kalau kalian misalkan menyimpan uang di bank syariah ya itu tidak akan mendapatkan bunga ya, karena kan biasanya kalau kalian misalkan menyimpan pada bank-bank konvensional itu pasti ya mendapatkan bunga walaupun bunganya sangat kecil ya. Tapi kalau dalam bank syariah itu kalian tidak akan mendapat bunga ya. Ya, mungkin nanti kalian akan mendapatkan yang namanya sistem mudharabah tadi ya, sistem bagi hasil tadi
gitu ya. Nah ini ya, ada beberapa perbedaan ya, ada perbedaan ya antara ekonomi syariah ya dengan ekonomi konvensional. Nah ternyata perbedaannya ya itu bisa dilihat ya dari berbagai aspek ya. Nah ternyata memang sangat 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 banyak sekali ya perbedaannya ya, perbedaan antara ekonomi syariah ya dengan ekonomi konvensional ya. Nah yang pertama ya perbedaannya adalah dalam hal prinsip. Jadi ekonomi konvensional ya itu bertujuan ya untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Ya, nah sistem konvensional yang menganggap ketika pertumbuhan ekonomi berjalan baik, maka semua orang akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan. Jadi itu ya, itu tujuan dari ekonomi konvensional. Tujuannya adalah satu, ya, untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kalau misalkan pertumbuhan ekonominya sudah baik, ya sudah berjalan dengan baik, ya maka semua orang ya akan mencapai kepuasan. Ya, maka selesailah ya tujuan dari ekonomi konvensional. Nah, sementara tujuan dari ekonomi syariah itu beda, ya. Apa itu tujuan dari ekonomi syariah? Tujuannya adalah berprinsip bahwa agama dan ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat, ya, di mana kegiatan ekonomi yaitu dilakukan sebagai ibadah. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi ya, dalam ekonomi syariah itu tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ya, tetapi dalam ekonomi syariah ya bahwa kegiatan ekonomi itu dianggap sebagai ibadah. Ya, nah berarti kalau dianggap sebagai ibadah ya berarti dalam melaksanakan kegiatan ekonominya yaitu harus sesuai ya dengan ajaran-ajaran agama ya. Dan di sini memang dijelaskan ya bahwa dalam ekonomi syariah itu kegiatan ekonomi ya dengan kegiatan agama ya itu sangat erat kaitannya ya. Jadi tidak hanya semata-mata ya untuk meraih pertumbuhan ekonomi ya, itu kalau dalam ekonomi syariah ya. Jadi kita kalau dalam melaksanakan kegiatannya ya dalam ekonomi konvensional ya itu harus sesuai ya dengan norma-norma, dengan ajaran-ajaran agama ya, mencapai pertumbuhan ekonomi ya. Nah itu tidak dibenarkan ya dalam ekonomi syariah kalau misalkan dalam prakteknya ya dalam melaksanakan kegiatannya ya itu bertentangan ya dengan ajaran-ajaran agama. Contoh misalkan ya seorang pedagang mangga ya, seorang pedagang mangga dia kalau ingin misalkan mendapatkan keuntungan yang besar ya kemudian timbangannya yaitu dicurangin ya, timbangannya misalkan dikasih pemberat ya. Nah sehingga misalkan orang yang membeli mangga ya misalkan membeli 1 kilo ya, kalau berat yang sebenarnya itu tidak ada itu 1 kilo ya, tapi dalam timbangannya itu bisa mencapai 1 kilo. Nah ini kan kalau dalam menurut ekonomi konvensional ya ini kan sangat sangat baik ya karena ini bisa mencapai pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau dalam ekonomi syariah ya itu tidak dibenarkan ya, walaupun ya kegiatan tersebut ya bisa mencapai ya yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kegiatan mencurangi timbangan tadi ya itu tidak sesuai ya dengan ajaran agama, itu sangat sangat dilarang ya oleh agama ya. Nah maka dalam ekonomi syariah ya kalau kegiatan berjualan ya berdagang seperti itu ya dengan cara mencurangi timbangan yaitu tidak dibenarkan gitu ya. Itu yang pertama ya, perbedaan yang pertama ya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional ya. Nah perbedaan yang kedua adalah dalam hal perjanjian kredit ya. Dalam ekonomi konvensional ya perjanjian kredit dikenal dengan adanya perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat sepihak ya. Perjanjian ini terlebih dahulu dibuat oleh pihak tertentu bahkan sebelum pihak lain datang ya. Jadi ini bisa kalian lihat ya kalau kalian misalkan meminjam uang ya di bank-bank konvensional. Contoh misalkan ya Bank BRI. Bapak ya waktu minggu kemarin ya pernah tuh meminjam uang ya di Bank BRI ya untuk misalkan membeli rumah ya. Nah, di situ Bapak harus mematuhi ya
aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang mana aturan-aturan ini dibuatnya adalah oleh sepihak, oleh pihak bank. Dan sama sekali di sana itu tidak ada perjanjian-perjanjian ya yang dibuat oleh pihak Bapak. Dan di sini Bapak senang, tidak senang, mau, tidak mau ya, itu harus taat, harus patuh ya terhadap perjanjian-perjanjian ya yang dibuat oleh pihak Bank BRI tadi. Gitu ya. Nah, itu kalau perjanjian kredit ya dalam ekonomi konvensional ya. Jadi perjanjian-perjanjian yang diberlakukan adalah perjanjian baku ya, yang mana perjanjian itu dibuat oleh sepihak ya, dan kadangkala ya perjanjian tersebut ya itu telah lebih dahulu ya dibuat ya sebelum misalkan seorang peminjam itu datang ya, dan mau tidak mau, senang tidak senang ya, seorang peminjam uang itu ya dia harus mematuhi ya yang namanya perjanjian ini. Itu kalau dalam ekonomi konvensional ya. Tapi berbeda ya kalau dalam ekonomi syariah ya, yang mana dalam ekonomi syariah itu dikenal yang namanya pembiayaan mudharabah ya, yaitu adalah ekonomi syariah tidak mengenal ya yang namanya perjanjian baku. Jadi perjanjian dalam ekonomi syariah dibuat oleh dua pihak, misalkan antara bank dan nasabah ya. Jadi ini berbeda dengan kalau kita meminjam uang di Bank BRI. Kalau kita meminjam uang di Bank BRI ya, perjanjian-perjanjian, aturan-aturan ya itu dibuat secara sepihak yang oleh Bank BRI. Tapi kalau kita meminjam uangnya di bank syariah itu tidak. Ya, jadi perjanjian ya atau aturan-aturan ya itu bisa dibuat ya oleh kedua belah pihak, oleh pihak bank dan juga pihak nasabah gitu ya. Dan itu biasanya ya perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak tersebut ya itu ada ya dalam pembiayaan yang disebut sebagai pembiayaan mudharabah ya. Oke. Perbedaan yang berikutnya yaitu adalah dalam hal hak milik ya. Nah, ini perbedaannya terletak ya cara mendapatkan hak milik ya serta ketentuan mengenai hak milik tersebut. Tadi ya sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya, kalau dalam ekonomi konvensional ya dia mengakui ya ada yang namanya hak individu ya. Jadi dalam ekonomi konvensional itu ya untuk memiliki suatu barang dia tidak terikat ya dengan yang namanya aturan-aturan agama. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin memperoleh barang ya, kalau misalkan kita bersaing secara tidak sehat ya, kita berbuat curang ya, itu sah-sah saja kalau dalam ekonomi konvensional. Ya. Misalkan kita nih ya seorang pengusaha ya, seorang pengusaha misalkan ingin mendapatkan barang-barang yang akan kita jual. Nah, kemudian kita mendapatkannya ya bersaing ya dengan para pedagang-pedagang yang lain, dan kemudian dalam bersaingnya yaitu menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Ya. Nah, itu kalau dalam ekonomi konvensional itu diperbolehkan, tetapi kalau dalam ekonomi syariah itu tidak. Ya, jadi kalau dalam mendapatkan hak milik ya itu harus sesuai ya dengan ajaran-ajaran, dengan norma-norma agama. Kalau misalkan dalam mendapatkan hak milik tadi ya tidak sesuai dengan ajaran, dengan norma-norma agama ya, itu tidak diperbolehkan ya dalam ekonomi syariah ya. Nah, itu perbedaan ya antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah ya kalau dilihat dari sudut hak milik. Jadi sekali lagi ya Bapak jelaskan lagi ya perbedaannya. Kalau dalam ekonomi konvensional ya untuk memiliki suatu barang ya itu dengan cara seperti apapun itu diperbolehkan ya, walaupun ya dengan cara yang curang sekalipun ya. Tapi kalau dalam ekonomi syariah ya itu ada aturan-aturannya, ada kaidah-kaidahnya untuk bisa memiliki suatu barang ya, untuk bisa memiliki suatu barang ya. Jadi tidak boleh kita seenaknya yang memiliki suatu barang tadi. Kalau misalkan dalam pemilikan suatu barang tadi ya itu tidak sesuai dengan ajaran agama ya, atau bertolak belakang dengan ajaran agama ya, itu dalam ekonomi syariah itu tidak dibenarkan. Itu ya. Oke, yang berikutnya ya, perbedaan yang berikutnya adalah dalam hal dasar hukum ya. Ekonomi syariah tadi ya karena dia itu ya
berdasarkan pada hukum-hukum Islam, ya pada prinsip-prinsip Islam, ya maka dasar hukumnya adalah berpatokan kepada dua hal ini, ya berpatokan kepada Al-Quran, ya dan juga berpatokan kepada hadis. Ya, nah berbeda dengan ekonomi konvensional, ya dia itu berpatokannya adalah pada hukum positif. Ya, apa itu hukum positif? Jadi hukum positif itu adalah hukum ya yang mengatur ya kegiatan-kegiatan ekonomi ya untuk mencapai suatu kepuasan. Itu dalam hukum positif. Ya, jadi kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi ya selama itu berdampak positif ya atau memperoleh kepuasan ya itu diperbolehkan saja walaupun misalkan dalam kegiatan tersebut itu bertentangan ya dengan ajaran agama ya. Nah, itu ya perbedaan yang berikutnya. Jadi kita bisa melihat dalam hal dasar hukumnya. Jadi kalau ekonomi syariah yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis ya, sedangkan kalau ekonomi konvensional ya dia berdasarkannya pada hukum positif ya. Hukum positif tadi adalah hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi ya untuk mencapai suatu kepuasan ya. Jadi kita maksudnya hukum positif itu kalau dalam melaksanakan kegiatan ekonomi ya selama itu berpengaruh baik ya terhadap pertumbuhan ekonomi yang walaupun dilaksanakan dengan cara yang tidak baik yaitu sah-sah saja walaupun misalkan dalam prakteknya ya mengeksploitasi sumber daya manusia, mengeksploitasi ya sumber daya alam ya itu sah-sah saja ya selama misalkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, itu disebut sebagai hukum positif. Jadi hukum yang mengatur ya kegiatan ekonomi ya. Tapi beda ya dengan ekonomi syariah. Kalau ekonomi syariah itu dia patokannya kepada dua ini ya, kepada Al-Qur'an dan juga kepada hadis gitu ya. Oke, perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan dalam hal investasi. Nah, ini bisa kalian lihat ya, mungkin ada ya pada jenis-jenis bank syariah ya. Contohnya misalkan pada bank syariah itu dapat meminjam dana ya pada seseorang jika jenis usaha yang sedang dijalankan adalah usaha yang baik dan halal. Ya, jenis usaha tersebut antara lain peternakan, pertanian, perdagangan dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam bank konvensional ya seseorang diizinkan mengajukan pinjaman selama usahanya dijalankan diperbolehkan ya dalam hukum positif. Nah, ini juga sama nih, ini perbedaan nih ya, perbedaan ya antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Ya, perbedaannya adalah dalam hal investasi. Jadi kita kalau meminjam uang ya di bank syariah ya untuk menjalankan usaha itu harus jelas dulu usahanya. Usahanya harus baik, usahanya harus halal, ya, usahanya harus diperbolehkan ya oleh norma-norma, oleh ajaran-ajaran agama. Kalau usahanya tidak halal, usahanya tidak baik, ya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, maka kita meminjam uang ya untuk menjalankan usaha tadi itu tidak diperbolehkan. Ya, itu kalau dalam ekonomi syariah. Tapi kalau dalam ekonomi konvensional ya kalau kita meminjam uang untuk menjalankan usaha ya walaupun usahanya tidak halal tapi diperbolehkan dalam hukum positif itu sah-sah saja. Itu diperbolehkan asal jelas ya legalitasnya. Ya, jelas misalkan surat-suratnya, ya surat-surat izin mendirikan usaha. Ya, mungkin kalian tahu ya surat-surat dalam menjalankan usaha, yang surat-surat izin dia dalam menjalankan usaha. Ada SIRUP, ada NPWP, ya. Ada lagi surat izin ya melakukan perdagangan ya. Nah, kalau misalkan dalam ekonomi konvensional ya, kalau misalkan surat-surat izin dalam mendirikan usaha tadi sudah terpenuhi ya walaupun usahanya usaha yang tidak halal ya bertentangan dengan hukum Islam ya itu diperbolehkan saja ya kita meminjam uang ya untuk menjalankan usaha tadi ya. Tapi kalau dalam ekonomi syariah tidak, jadi usahanya harus baik dulu, usahanya harus halal dulu, jadi usahanya harus sesuai dulu ya dengan ajaran-ajaran agama Islam gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah perbedaan dalam hal orientisasi ya.
bank konvensional yang menggunakan sistem ekonomi konvensional yang berorientisasi pada keuntungan. Sementara bank syariah menggunakan sistem ekonomi syariah ya yang memperhatikan kebahagiaan hidup ya baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Jadi ini dilihatnya adalah dalam hal segi orientisasi ya. Kalau dalam ekonomi konvensional ya itu orientisasinya adalah pada keuntungan ya. Nah, kalau misalkan meminjam uang selama itu bisa menghasilkan keuntungan baik bagi pihak nasabah ataupun bagi pihak bank itu boleh-boleh saja ya. Tapi beda dengan bank syariah ya. Di bank syariah itu ya memperhatikan kehidupan baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat ya. Jadi walaupun mendapatkan keuntungan ya tetapi itu bertentangan dengan ajaran Islam itu tidak diperbolehkan ya, karena kalau misalkan bertentangan dengan ajaran agama Islam ya maka itu akan membawa kemudaratan ya ketika di akhirat nanti ya. Karena yang diperhatikan ya dalam ekonomi syariah itu bukan hanya kehidupan di dunia saja, tetapi kehidupan di akhirat pun yaitu menjadi perhatian ya dalam ekonomi syariah ini ya. Oke, perbedaan yang berikutnya adalah dalam hal keuntungan ya. Kalau ekonomi konvensional tadi sudah Bapak jelaskan dia memperbolehkan adanya bunga ya. Jadi kita kalau misalkan meminjam uang dalam bank konvensional pasti dikenakan bunga. Begitu pula kalau kita menyimpan uang di bank pasti dikenakan bunga. Nah, sedangkan kalau dalam ekonomi syariah itu tidak ya. Sistem yang digunakan bukan bunga, tetapi sistem yang digunakan adalah sistem mudharabah ya atau sistem bagi hasil itu ya. Oke, hubungan yang berikutnya adalah hubungan nasabah ya. Bank syariah ini menerapkan sistem kemitraan ya sebagai hubungan antara bank dan nasabah. Jadi dalam ekonomi syariah itu hubungan antara bank dan nasabah yaitu dianggapnya adalah sebagai kemitraan ya, mitra kerja ya yang saling menguntungkan ya antara kedua belah pihak. Nah, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional ya. Nah, dia itu menggunakan yang namanya istilah kreditur dan debitur ya sebagai hubungan antara bank dengan nasabah ya. Kreditur, kalian tahu ya kreditur ya. Apa kreditur itu? Kreditur itu adalah orang yang orang yang meminjamkan uang. Ya, jadi kalau misalkan orang yang meminjamkan uang ya itu disebut sebagai kreditur ya. Nah, sedangkan kalau orang yang meminjamnya ya itu disebut sebagai debitur ya. Jadi sekali lagi ya, kalau dalam ekonomi konvensional ya istilah yang digunakan adalah ada istilah kreditur ya, ada lagi istilah debitur ya, berbeda dengan ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu menganggap bahwa hubungan antara nasabah dengan pihak bank yaitu adalah sistem kemitraan ya. Sedangkan kalau dalam ekonomi konvensional ya istilahnya adalah istilah kreditur, adalah istilah debitur ya, pihak yang meminjam dan juga pihak yang meminjamkan gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih, kalau kreditur apa ya? Kalau kreditur ya, kalau kreditur yang meminjam ya atau yang meminjamkan ya. Oke, ini nanti jadi PR ya, jadi PR ya, tolong kalian cari ya kreditur dan debitur gitu ya. Oke, yang berikutnya ya itu adalah dalam hal pengawasan ya, dalam hal pengawasan. Jadi kalau bank konvensional ya itu diawasi oleh lembaga tertentu ya dan pihak internal ya. Sementara bank syariah tidak hanya diawasi oleh pemerintah atau lembaga tertentu, namun juga memiliki dewan pengawas yang berbeda dari bank konvensional. Dewan pengawas dalam bank syariah terdiri dari ahli ekonomi yang memahami fikih. Nah, ini ya. Jadi kalau ekonomi konvensional ya itu diawasinya ya oleh lembaga tertentu. Mungkin kalian pernah mendengar ya ada yang namanya OJK, Otoritas ya Jasa Keuangan ya. Nah, lembaga ini adalah lembaga pengawas bank konvensional ya.
diawasi, dan selain diawasi oleh OJK juga diawasi oleh pemerintah. Nah, sedangkan kalau ekonomi syariah ya itu diawasinya ya bukan oleh lembaga tertentu ya, tetapi juga oleh ahli ekonomi. Nah, ahli ekonominya adalah ahli ekonomi yang memahami tentang usul fikih ya, fikih muamalah atau sejenis sekumpulan ulama ya. Nah, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya ya itu sesuai ya dengan prinsip-prinsip, dengan ajaran-ajaran agama Islam gitu ya. Oke, selesai ya. Mungkin sampai di sini ya pembelajaran kita ya pada saat sekarang ini ya, dan mungkin pertemuan berikutnya nanti kita akan ulangan ya, karena materi untuk bab 1 ya sudah selesai ya. Dan nanti untuk PowerPoint ya, karena mungkin kalian kalau menyimak dalam video saja ya mungkin kurang puas ya, atau mungkin karena ada muka Bapak ya, nanti mungkin ada tulisan-tulisan yang terhalangi ya, dan nanti akan Bapak berikan ya, nanti akan Bapak berikan PowerPoint secara keseluruhan ya. Dan nanti tolong PowerPoint ini kalian pahami, kalian pelajari ya, sebagai persiapan ya untuk melaksanakan ulangan harian ya, PH harian ya untuk bab pertama pada pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk PH-nya sendiri masih menggunakan sistem daring ya, dan nanti Bapak menggunakan Google Chrome ya, dan nanti Bapak share ya linknya, dan nanti kalian boleh mengklik ya link tadi ya, dan mengerjakan ya soal-soal ya yang sudah Bapak berikan tadi gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian kirim pertanyaan kalian ya di kolom komentar ya, dan juga jangan lupa ya, karena ini kan video Bapak upload ya di YouTube ya, dan jangan lupa di like ya, dan di subscribe ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.